Pemirsa, di tengah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua, sebanyak 14 orang atlet dan ofisial kontingen PON di Kabupaten Mimika terkonfirmasi positif COVID-19. Di tengah pelaksanaan PON ke-20 di Mimika, Papua, hingga Jumat sore tercatat sebanyak 14 orang atlet dan ofisial kontingen PON terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Terkait adanya temuan kasus positif COVID-19 yang dialami oleh sejumlah atlet dan ofisial, panitia akan terus melakukan pengecekan rutin swab antigen kepada seluruh kontingen sebelum bertanding sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran virus corona. Sementara itu, sebagian atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani isolasi di RSUD Mimika dan isolasi mandiri di penginapan masing-masing. Satgas Covid dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pak Kepala Dinas dan Direktur dan tim Satgas sudah bekerja maksimal dan dapat menyelesaikan Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 wilayah Papua, Silwanus Sumule, menyatakan saat ini ada 57 kasus COVID-19 yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Namun semua yang terpapar bergejala ringan dan tanpa gejala karena seluruh atlet dan ofisial telah divaksinasi. Banyak 50. Dan tadi saya baru dapat ada tambahan 7 kasus baru itu dari Merauke. Jadi total kasus kita untuk jam 1.30 waktu Papua itu, 11.30 sebanyak 57 kasus, ada tambahan 7 kasus baru. Yang untuk kami yang menggembirakan adalah semua kasus ini adalah tanpa gejala atau gejala ringan. Memang kami akui pada saat pembukaan itu prokesnya itu agak longgar dan kami betul-betul menyadari oleh karena euforia yang berlebihan. Masyarakat kami betul-betul sudah lama menantikan ada satu pagelaran, ada satu acara besar yang sudah lama sekali mereka menantikan dan memang kami harus akui ada longgar. Tapi sesudah itu sampai hari ini terus-menerus kami berkolaborasi untuk bisa tetap menjaga agar apa yang kita mimpikan bersama tidak ada lagi kasus-kasus baru. Kalau kasus yang dalam kondisi sakit ringan maupun sampai sakit tanpa gejala. Yang kami bisa pastikan bahwa kalaupun juga ada atlet yang terkena COVID-19, Satgas, pemerintah Provinsi Papua, PB PON memastikan bahwa mereka akan mendapat pelayanan terbaik dan kami pastikan semuanya akan jalan dengan baik. Pemirsa, sejumlah atlet dan ofisial PON positif COVID-19. Reporter TV One Dwi Andari memiliki laporannya langsung dari Jayapura. Selamat pagi Dwi Andari, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di sana? Apakah sudah mulai ada atlet ataupun ofisial yang sembuh? Terima kasih Angge Boni. Selamat pagi pemirsa TV One. Dari 57 kasus positif COVID-19 yang ditemukan di seluruh Papua, 15 diantaranya ada di klaster kota Jayapura. Perkembangan terbaru, Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ben-Hur Tomimano mengatakan dari 15 orang atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif COVID-19, 2 diantaranya telah sembuh dan telah diperbolehkan pulang ke daerah masing-masing. Ben-Hur juga mengatakan 13 orang ini tengah menjalani isolasi mandiri, diantaranya menjalani isolasi mandiri di KM Tidar, di mana KM Tidar sendiri merupakan pusat isolasi mandiri terapung kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Selain di KM Tidar, Rumah Sakit Profita juga menjadi rujukan bagi para atlet dan juga ofisial untuk menjalani isolasi mandiri. Anggia Boni dan juga pemirsa TV One, 13 orang atlet ini menurut Ben-Hur Tomimano dalam kondisi yang baik, di mana city value mereka sendiri dalam kondisi tinggi sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan atau membahayakan, sehingga diperkirakan dalam jangka waktu 1 atau 2 hari ke depan mereka sudah diperbolehkan pulang.
Dan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 khususnya di klaster Kota Jayapura adalah dengan mewajibkan seluruh atlet dan ofisial untuk melakukan tes swab antigen dan juga PCR selama setiap hari. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya di mana atlet dan ofisial diwajibkan menjalani tes swab antigen dan juga PCR sehari sebelum pertandingan. Selain itu, Satuan Tugas COVID-19 Kota Jayapura juga semakin mengetatkan aturan di mana hanya 25% penonton yang boleh memenuhi isi stadion atau isi di setiap venue pertandingan. Memakai masker, menjaga jarak dan mengukur suhu setiap penonton yang masuk ke stadion adalah hal wajib yang dilakukan bagi relawan yang memeriksa setiap penonton yang akan hadir di stadion. Selain itu juga wajib menunjukkan vaksin 2 kali adalah sesuatu yang kini menjadi hal lumrah di klaster Kota Jayapura. Anggia, Ebony, dan juga pemirsa TV One, jika kita bicara soal pertandingan pada hari ini, di hari ke-7 pertandingan Pekan Olahraga Nasional, tepatnya hari Sabtu 9 Oktober 2021, ada 3 cabang olahraga yang hari ini mempertandingkan partai final mereka. Di antaranya pada pagi hari nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur atau pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada cabang olahraga sepak takraw di mana mempertandingkan partai final kuadran putra di mana Sulawesi Selatan akan bertemu dengan kontingen DKI Jakarta, dan di kuadran putri di mana Sulawesi Selatan akan bertemu dengan Jawa Timur. Selain itu juga ada cabang olahraga bulu tangkis yang akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di Gor Waringin Kota Jayapura, di mana bulu tangkis pada hari ini akan mempertemukan final beregu. Selain itu juga ada angkat besi yang akan diselenggarakan di Auditorium Universitas Cendrawasih pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, di mana akan mempertandingkan nomor 87 kg putri, over 87 kg putri, yang dimana di nomor ini akan diikuti oleh atlet pelatnas asal Aceh bernama Nurul Akmal. Terakhir, Anggia, Boni, dan juga pemirsa TV One, untuk perolehan medali sementara di posisi pertama, kontingen Jawa Barat meraih posisi pertama dengan 66 medali emas, 64 medali perak, dan 65 medali perunggu. DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan 60 medali emas, 48 medali perak, dan 61 medali perunggu. Jawa Timur berada di posisi ketiga dengan 58 medali emas, 48 medali perak, dan 47 medali perunggu. Anggia, Boni, dan pemirsa TV One, demikian laporan sementara yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.